Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan terkait rencana pengadaan pegawai negeri sipil, guru P3K, dan guru non-P3K. Penjelasan ini berisi terkait dengan rencana jadwal pelaksanaan seleksi, jumlah formasi yang tersedia, persyaratan umum yang perlu kita siapkan, serta lokasi pelaksanaan seleksi. Perlu kita ketahui, seleksi tahun 2021 ini dilakukan secara terintegrasi melalui portal SSCASN oleh Badan Kepegawaian Nasional. Baik, di sini sudah ada dokumen dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana pengadaan PNS dan P3K non-guru tahun 2021. Pertama, penyampaian formasi ke kementerian atau lembaga pemerintahan daerah. Ini dilaksanakan pada bulan April oleh Menpan RB. Kedua, pendaftaran dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2021 melalui portal SSCASN Badan Kepegawaian Negara. Ketiga, seleksi. Seleksi dilaksanakan mulai bulan Juli hingga Oktober 2021 melalui sistem CAT BKN. Keempat, pengumuman kelulusan pada bulan November oleh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Dan yang kelima, pemberkasan dan penetapan NIP pada bulan November sampai dengan bulan Januari 2022 oleh Badan Kepegawaian Negara. Pendaftaran dilakukan melalui sistem seleksi calon ASN, SSCASN, BKN secara terintegrasi. Lokasi seleksi. Pada tahun ini Kementerian Pan-RB bersama BKN masih belum menentukan lokasi seleksi diadakan. Tetapi pada intinya seleksi dilaksanakan di kantor pusat BKN, kantor regional BKN, unit pelaksana teknis BKN, dan tempat-tempat tes tambahan baik itu yang dibiayai BKN maupun dibiayai mandiri oleh instansi. Rencana penetapan kebutuhan atau formasi. Rencana penetapan kebutuhan atau formasi telah direncanakan oleh 56 kementerian atau lembaga sebanyak 61.129 formasi. 30 pemerintah provinsi merencanakan 10.787 formasi, dan dari 435 pemerintah kabupaten atau kota telah menetapkan rencana pengadaan 94.990 formasi PNS dan P3K non-guru tahun 2021. Jabatan dengan penetapan kebutuhan atau formasi terbanyak di kementerian atau lembaga terdiri atas yang pertama dosen, penjaga tahanan, penyuluh KB, analis perkara peradilan, pemeriksa, perawat, analis hukum pertahanan, jaksa, dokter, statistisi, peranata komputer, peranata barang bukti, pengawas farmasi dan makanan, penyuluh perikanan dan perencana. Jenis formasi khusus pada CPNS. Pada pemerintah pusat, jenis formasi khusus CPNS terdiri atas putra atau putri lulusan terbaik atau cum laude, jumlah minimal 10% dari formasi. Kedua, penyandang disabilitas, minimal 2% dari formasi. Ketiga, diaspora, jumlah sesuai kebutuhan. Keempat, putra atau putri Papua dan Papua Barat atau afirmasi. Kelima, formasi khusus lain yang bersifat strategis. Jenis formasi khusus CPNS pada pemerintah daerah terdiri atas 3. Pertama, putra atau putri lulusan terbaik cum laude, jumlah sesuai dengan kebutuhan. Kedua, penyandang disabilitas minimal 2% dari formasi. Dan yang ketiga, diaspora sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Dokumen yang peserta perlu disiapkan sebelum mendaftar. Pertama, pas foto. Kedua, kartu tanda penduduk. Ketiga, kartu keluarga. Keempat, ijazah. Kelima, persyaratan lain yang akan diatur kemudian. Dan hal yang perlu dipersiapkan oleh instansi diantaranya mekanisme pelaksanaan yang memperhatikan protokol kesehatan,
membentuk panitia seleksi instansi, menerapkan prinsip-prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN, dan tidak dipungut biaya, atau proses pelaksanaan seleksi ini gratis dibiayai oleh negara. Keempat, menyediakan portal pengaduan seleksi. Dan yang kelima, hal lain yang akan diatur kemudian. Kemudian di sini terdapat rencana pengadaan guru P3K tahun 2021. Rencana penetapan kebutuhan atau formasi. 30 pemerintah provinsi telah menetapkan formasi sebanyak 128.656 formasi. Dan dari 504 pemerintah kabupaten atau kota telah menetapkan 418.370 formasi. Berikut rencana jadwal pelaksanaan seleksi. Pertama, penyampaian formasi ke Pemda dilaksanakan pada bulan April 2021 oleh Menpan RB. Kedua, pendaftaran dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni pada portal SSCASN BKN. Dan seleksi, di sini terdapat 3 tahap atau 3 kesempatan yang dapat pelamar gunakan. Apabila seleksi tahap pertama tidak lolos, maka pelamar bisa mengikuti seleksi tahap kedua ataupun seleksi tahap ketiga. Seleksi tahap pertama dilaksanakan pada bulan Agustus dan pengumuman pemberkasan dan penetapan NIP ini pada bulan Agustus-September oleh BKN. Seleksi tahap kedua dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 dengan sistem CAT UNBK. Pengumuman pemberkasan dan penetapan NIP dilaksanakan pada bulan Oktober dan November oleh BKN. Dan seleksi tahap ketiga dilaksanakan pada bulan Desember 2021 melalui sistem CAT UNBK. Dan pengumuman pemberkasan dan penetapan NIP akan dilaksanakan pada Desember hingga Januari 2022. Berikut dokumen yang peserta perlu persiapkan sebelum mendaftar. Pertama, pas foto. Kedua, kartu tanda penduduk. Ketiga, kartu keluarga. Keempat, ijazah. Kelima, persyaratan lain yang akan diatur kemudian. Dan hal yang perlu dipersiapkan oleh instansi, mekanisme pelaksanaan yang memperhatikan protokol kesehatan, membentuk panitia seleksi instansi, menerapkan prinsip-prinsip kompetitif adil, objektif, transparan, bersih dari KKN, dan tidak dipungut biaya, menyediakan portal pengaduan seleksi, dan hal lain yang akan diatur kemudian. Sekian video ini. Mohon bantuan like dan subscribe-nya, serta silahkan dibagikan agar para pejuang PNS 2021, guru P3K dan guru non-P3K dapat mengetahui informasi ini. Semoga bermanfaat dan selamat berjuang.